Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma dari Prodi Ilmu Politik kelas B dengan NIM F01222503. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Pemikiran Politik Islam dengan dosen pengampu Pak Zainuddin Losi SIPM Lit. Di sini saya akan menjelaskan politik di era Madinah. Baik, langsung saja ke videonya. Dalam pembelajaran politik era Madinah itu terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, membangun dasar-dasar politik, kedua, rekonstruksi Madinah sebagai pusat kekuasaan, ketiga, menetapkan Piagam Madinah, keempat, prinsip-prinsip Piagam Madinah, dan yang terakhir, eksistensi Madinah sebagai dasar negara. Jadi yang pertama, membangun dasar-dasar politik. Di sini tuh terbagi menjadi 7, yaitu yang pertama pada masa hijrah atau perubahan paradigma. Nah, di sini pada hijrah 622 Masehi merupakan titik awal era baru dalam sejarah umat Islam. Jika Makkah diwarnai konflik dan tekanan, maka Madinah menawarkan kekuatan politik dan sosial yang berbeda. Lalu yang kedua, kekuasaan Nabi di Madinah. Nabi mempunyai kedudukan ganda, yaitu kepala agama dan sekaligus kepala negara. Yang kedua, transformasi untuk menunjukkan perubahan peranan. Nah, yang ketiga itu pembentukan peraturan. Penyusunan aturan-aturan yang dibutuhkan oleh negara. Aturan tersebut berdasarkan wahyu dan menjadi hukum dalam negara Madinah. Yang keempat, langkah-langkah strategis pasca Baiat Aqabah 1 dan 2. Secara umum, dukungan tokoh Madinah dalam Baiat Aqabah mempengaruhi psikologi Muslim. Secara khusus, umat Islam Makkah menjadi yakin dan percaya diri untuk melaksanakan langkah strategis, yaitu hijrah ke Madinah. Nah, yang kelima ada dampak hijrah. Madinah lahan subur untuk mengembangkan ide dan pemikiran. Gagasan Islam berkembang dan mempengaruhi pemikiran politik masyarakat. Yang keenam, tanggung jawab Nabi, yaitu menghentikan konflik dan memperpecah antar suku. Lalu memperkokoh solidaritas masyarakat di Madinah. Lalu yang ketujuh, kebijakan-kebijakan strategis Nabi untuk membangun Madinah. Masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan, sosial, dan politik. Mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Penetapan konstitusi untuk memperkuat struktur sosial dan politik. Lalu yang kedua, rekonstruksi Madinah sebagai pusat kekuasaan. Di sini tuh ada kondisi awal masyarakat Yastrib atau biasa disebut dengan Madinah. Tuh ada masalah sosial, yaitu iri hati, dengki, hasad, dengkam, sikap egois. Lalu kerusakan sosial ekonomi. Ini tuh ada penimbunan, riba, transaksi yang merugikan, dan perdagangan yang tidak adil. Lalu masyarakat terpecah. Adapun tantangan Nabi Muhammad, yaitu misi perbaikan, tanggung jawab berat untuk memperbaiki kondisi masyarakat yang rusak. Tujuan utama, untuk menciptakan umat yang mampu menerapkan ajaran Islam, menghapus permusuhan, dan menciptakan masyarakat rukun, damai, dan sejahtera. Sini ada juga transformasi yang dilakukan Nabi Muhammad, yaitu aspek sosial edukasi, menggubah nama kota, mempersaudarakan suku, menciptakan suasana kasih sayang, dan persaudaraan. Adapun perubahan nama Yastrib menjadi Madinah, suku Aus dan Khazraj menjadi Al-Ansar. Adapun langkah-langkah strategis Nabi Muhammad, yaitu yang pertama, langkah-langkah umum, yaitu ada al-ikhha atau persaudaraan yang mempersaudarakan antar sesama muslim. Lalu kedua, al-mahabbah atau kasih sayang, yang dimana memperkuat persaudaraan melalui rasa kasih sayang dan cinta kasih. Lalu yang ketiga, adalah atau keadilan, yang dimana penerapan prinsip keadilan. Lalu yang terakhir, musawah atau persamaan hak dan kewajiban. Adapun langkah-langkah khusus,
yaitu pembangunan masjid sebagai pusat aktivitas keagamaan, sosial, dan politik. Lalu perubahan hubungan berdasarkan suku menjadi berdasarkan akidah. Adapun keberhasilan transformasi, yaitu perubahan karakter masyarakat, di mana perilaku dan akhlak masyarakat menjadi lebih baik. Lalu keadilan dan persaudaraan, yang realisasi keadilan dan kesetaraan hak dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada menetapkan Piagam Madinah. Di situ ada konteks sosio keagamaan, yang dimana masyarakat Madinah terdiri dari beragam kelompok agama dan etnis. Lalu kelompok utama ada Muslim atau Muhajirin dari Mekah dan Ansar, yaitu Aus dan Khazraj dari Madinah. Lalu ada Yahudi seperti Bani Nadhir, Bani Quraidah, Bani Kainuka, atau Kristen, munafik, dan paganis. Lalu ada pluralitas, ini menciptakan keragaman budaya, kepercayaan, dan struktur sosial. Lalu ada substansi Piagam Madinah, itu yang berbunyi ada pasal 1 sampai 6 yang berbunyi kesatuan umat, pentingnya persatuan umat Islam dari berbagai kelompok. Lalu ada pasal ke-7 sampai 12 yang berisi tanggung jawab suku dan keturunan. Setiap kelompok bertanggung jawab untuk saling membantu dan membayar denda di antara sesama. Lalu ada pasal ke-13 sampai 18, yaitu otoritas dan menegakkan kebenaran. Pemberian wewenang kepada mukmin untuk menegakkan kebenaran, terutama dalam hal yang dapat merusak keselamatan umat. Lalu ada pasal 19-24 yang berisi perlindungan dan persamaan hak, hak perlindungan jiwa, harta benda, dan kesetaraan hak di dalam masyarakat. Lalu ada pasal 25-30 yang berbunyi perlakuan terhadap berbagai suku, dan komunitas, menekankan kesetaraan hak di antara mereka. Lalu ada pasal ke-31-36 yang berbunyi keadilan dan persatuan, pentingnya keadilan persatuan dan mencapai tujuan bersama. Lalu ada pasal ke-37-42 yang berisi kerjasama antar kelompok, kunci untuk mencapai keberhasilan bersama. Lalu ada pasal 38-48 yang mengacu pada hukum Allah, landasan utama bagi masyarakat Madinah. Adapun struktur Piagam Madinah, yaitu yang pertama aturan-aturan khusus mengenai orang Islam, Muhajirin, dan Ashar. Bagian kedua ada aturan-aturan khusus mengenai orang Yahudi dari berbagai etnis. Lalu bagian ketiga, aturan-aturan yang berlaku umum untuk seluruh warga Madinah. Sekian dari video saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.